Cobalah duduk di kajian-kajian yang kita adakan. Apakah kita pernah berusaha untuk memecah belah umat? Ya, apakah kita menyampaikan pemikiran-pemikiran kita ketika kita menyampaikan materi dakwah kita? Lah, kita selalu merujuk kepada Quran dan Sunnah ala dhahri salafin ummah, di atas pemahamannya para salafus salih. Ya, Al-Quran mengatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrik. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang memecah belah umat ini, memecah belah agama. Wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi berbagai macam kelompok dan golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan mereka senang, ya, gembira dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing ingin memajukannya, mengedepankannya, menonjolkannya, ya, mengutamakannya. Justru orang-orang yang duduk di partai-partai hakikatnya mereka lah yang menjaga umat. Karena mereka masing-masing pasti memberikan pembelaan pada siapa? Pembelaan pada partainya masing-masing. Mereka lah yang menjaga umatnya. Kita di atas mereka. Kita nggak berada di partai-partai. Kita nggak duduk di partai-partai. Orang ketika sudah masuk menjadi anggota partai, dia akan berikan pembelaan. Dia akan berjuang untuk partai. Dia akan memajukan partai. Ya, dia akan mengedepankan partai. Dia akan terus hidup berjuang di atas partai yang tersebut. Mereka lah hakikatnya memecah umat. Kalau Ahlus Sunnah nggak pernah, ya, mengajak umat untuk berpecah belah. Umat selalu seru, selalu diajak untuk apa? I'tisam bil kitab wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang kuat dengan tali Allah seluruhnya. Ibnu Abbas menafsirkan dari Allah dan apa? Al-Quran wa Sunnah wa la tafarraqu, jangan pecah belah umat ini. Ya, nggak pernah kita. Tetapi itulah manusia. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita. Umat ini tetap maunya pecah. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, 72 fil nar wa wahidatan fil jannah, ala wahyal jamaah. Kelak kata Rasulullah, umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang 72 berada neraka, yang satu di surga. Ketahuilah dia adalah jamaah. Siapa jamaah itu? Ya, siapa jamaah itu? Rasulullah sendiri menjelaskan, ma'ana alaihi yaum washab, mereka yang berada di atas jalanku dan para sahabat-sahabat. Ya, makanya dikatakan Ahlussunnah adalah at-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah. Ya, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Masuklah kita ke dalam kelompok ini. Ya, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah, kelompok yang selamat, kelompok yang mendapatkan jaminan surga dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah SAW. Kenapa kita hidup di atas sunnah? Karena kita yakin dengan itu. Ya, kita yakin dengan itu. Unasun salihun fi unasin su'in katsir. Mereka adalah orang yang saleh, yang hidup di atas jalan yang lurus.
berusaha membimbing umat, memberikan nasihat pada umat di saat begitu banyaknya umat telah tersesat jalan hidup mereka. Ya, jadi sampaikan seperti itu pada mereka yang sok tahu, yang sok pintar, yang sok berpolitik. Ya, sampaikan pada mereka. Jangan cuma bisa keluar-keluar, pepesan kosong, ngoceh aja ngomong aja. Ya, mana hasil politik mereka? Ya, mana hasilnya untuk umat ini mana? Apakah umat makin sejahtera? Apakah makin terpikirkan? Islam mana Islam? Yang mereka katakan sekarang juga kita tegakkan khilafah, sekarang juga kita rebut kekuasaan, sekarang juga kita harus maju ke depan. Inilah masyarakat Madani mana? Mana? Ya? Mana konsepsi mereka yang mereka bikin dulu, yang mereka perjuangkan itu mana? Mana hasilnya? Ya, sejak masa reformasi hingga sekarang ini mana hasilnya? Minyak makin mahal, bensin makin mahal, sandang pangan makin mahal, orang daya belinya makin merosot saja, ekonomi makin terpuruk. Ya, umat Islam makin susah sekarang ini. Mana hasilnya? Yang kalian katakan sekarang juga kita harus maju ke depan, berebut kekuasaan. Mana? Ya, kalian yang dulu gembar-gembor di mimbar-mimbar itu mana hasilnya? Ya, yang ada kalian hanya menghasilkan para koruptor, orang-orang yang hobi berbuat dosa dan maksiat. Itu yang kalian lakukan sekarang ini. Cuma ngomong besar, ya, nggak ada hasilnya. Buat umat nggak ada hasil. Nonsen ngomong kosong banget. Ya, suruh datang ke sini bicara dengan saya. Orang